kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selama
selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu, tetap menyembahmu. Memujimu dengan segenap hati. Oh, haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu mengeruhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku.
Yesus Tuhan Raja, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Oh, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Teranglah jiwaku dalam naungan-Mu, melekat menyatu dengan-Mu, tinggal dalam firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kaulah segalanya. Oh, haleluya. Makasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami merindukan Engkau kembali pagi hari ini Tuhan. Mengajari kami, memenuhi kami dengan hikmat-Mu. Kami tundukkan pikiran dan hati kami ini Tuhan, untuk kami boleh diajari kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Persilahkan Tuhan, Kau mengajari kami. Kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Salam, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Salam, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Nananya Ibu Arta ini gak terdengar suaranya. Selamat pagi. Salam, selamat pagi.
Oke lah. Baik. Halo, selamat pagi semuanya. Oh, baik. Puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Yang di radio selamat pagi. Siapa? Ada nggak? Ada. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Satu, dua, tiga. Nggak ada? Di studio ini nggak ada? Cuman ini. Yang udah pakai baju pendeta ini? Oh, cuma tiga. Baik, kalau ada kita sharing. Oke. Seandainya tahap ini tidak dibangun di atas pekerjaan yang Yesus lakukan, penyaliban lain akan terus dilakukan di tahap ini dan pekerjaan penebusan dari tahap sebelumnya harus dilakukan kembali. Semua ini akan menjadi tidak berarti. Jadi, ini bukan berarti bahwa pekerjaan itu sudah sepenuhnya selesai, tetapi zaman telah bergerak maju dan tingkat pekerjaan telah dinaikkan lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kalau pekerjaan telah dinaikkan lebih tinggi, maka atmosfer di alam materi juga berubah ya. Karena kan yang tadi itu pekerjaan Tuhan kan terjadi dulu di alam roh gitu ya. Maka di alam materi atau di alam jasmani itu saudara eskalasinya juga meningkat ya. Kalau dulu dikatakan nanti akan terdengar kabar deru perang, tapi di sekarang ini saudara justru perang itu eskalasinya meningkat. Bencana juga begitu ya. Nah itu dari situ saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu itu justru Tuhan katakan di sorga itu bersuka cita. Gitu. Nah karena kita itu menurut firman Tuhan berasal dari atas, gitu kan, maka kita itu harusnya itu bersuka cita dengan segala keadaan itu, bukan menjadi takut gitu. Karena kita tahu Tuhan yang sedang bekerja atau Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Gitu ya. Jadi dengan apa saja yang kita hadapi yang mungkin membuat daging kita menderita gitu, justru itu menjadi kebahagiaan bagi roh kita. Jadi mulai selaraskan gitu. Daging kita mesti diselaraskan dengan roh kita gitu. Ya. Nah, jadi dari sini saudara kita itu mulai mengenali pekerjaan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi bagian kita itu saudara belajarlah mulai menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Jadi jangan lagi berbantah-bantahan, jangan lagi bersungut-sungut. Apapun yang sedang kita hadapi, firman Tuhan katakan Tuhan memberikan kita kekuatan.
carilah kebenarannya. Gitu ya. Kalau roh kita rasanya terbelenggu, cepat sadari keadaanmu, ubah gitu, berubah. Lepaskan rohmu dan biar rohmu itu menari gitu, terbebas gitu. Ya itu latihannya, sehingga kita itu mau terus belajar gitu. Nah, waktu kita mau terus belajar, jadi jangan lagi mengatakan, itu nggak perlu bagiku gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau saudara berhenti belajar, maka saudara berhenti bergerak maju. Kalau saudara selalu ingat akan siapa saudara di dalam daging gitu kan, siapa manusia lama saudara, saudara terikat dengan hal-hal yang lama, maka saudara itu akan jadi stuck gitu. Tidak punya pengetahuan. Karena orang yang tidak punya pengetahuan itu orang yang malas belajar, saudara. Tentu pelajaran kita itu bukan memenuhi hal-hal materi lagi. Tapi kita belajar itu untuk mengetahui kebenaran. Kebenarannya apa sih? Cari. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Lepaskan diri dari keraguan-raguan. Benar nggak ini firman Tuhan? Mesti lepaskan. Oh, jangan-jangan aku tersesat. Ngapain? Kamu takut tersesat. Ya kan? Oh, ini nggak pernah aku dengarkan. Ya, sekarang kamu dengarkan. Kok orang lain, kok para hamba-hamba Tuhan hebat nggak membicarakan ini? Jangan pusingkan. Justru Tuhan sembunyikan bagi orang-orang hebat. Tuhan singkapkan bagi orang biasa. Bagi orang hebat ini sampah, tidak perlu. Tapi bagi orang kecil ini harta. Harta yang sangat berharga, yang tak ternilai. Nah, jangan katakan aku tidak mengerti, nggak sampai pikiranku ke situ. Itu sedang mempermalukan Tuhan. Karena Tuhan pencipta segala sesuatu itu tinggal di rumahmu, tinggal di hatimu. Nah, jadi setiap kali saudara kita mesti mempersiapkan diri kita gitu untuk diajarin oleh Dia. Setiap hari kita itu mesti benar-benar siap gitu. Ya, mesti segar roh kita senantiasa. Nah, itulah yang bisa membuat perkataan-perkataan Tuhan itu bisa masuk ke dalam daging kita. Daging kita kan kata firman Tuhan dikuasai oleh iblis gitu. Dikasihnya iblis itu wewenang gitu. Jadi dia berusaha terus ingin menampi manusia. Tetapi dia lupa bahwa setiap yang dilakukan oleh Tuhan itu dikerjakannya di dalam daging. Gitu. Tuhan itu bekerja secara diam-diam. Iya. Mana bisa dia melawan Tuhan? Mana pernah dia bisa menang melawan Tuhan? Makanya saudara, kita itu seperti jadi ketika kita belajar ini, ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan, nampak-nampaknya tidak terjadi perubahan signifikan. Dulu kita berpikir, kapan terjadi perubahan signifikan dalam diri kita? Gitu. Nah, nampaknya biasa-biasa saja. Tapi begitu terus berjalan waktu, kita mulai melihat pekerjaan Tuhan makin lama makin besar. Iya, sadar atau tidak sadar. Ya, pekerjaan Tuhan itu makin lama makin besar. Gak perlu kita mencari di luar, kita mencarinya dalam diri kita.
waktu kita terus merenungkan Tuhan, waktu kita terus sikap ini loh saudara, sikap bersabar gitu, di dalam hadiratnya gitu, menenangkan hati kita, tenangkan, kita tunggu Dia, kita yakin Dia mampu mengajari kita, Dia mampu mengembalikan kita kepada kondisi ketika manusia itu diciptakan. Jadi saudara mesti mengingat ya, Adam dulu ketika dia diciptakan, walaupun dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, namun dia perlu diajarin pengalaman. Ya, pengalaman memberikan nama kepada binatang-binatang, pengalaman untuk mengenali dirinya, diajarin. Nah, jadi kita juga perlu diajarin, tentu. Pengalaman kita itu tidak harus dari nol gitu. Kita itu melanjutkan apa yang dialami oleh manusia sebelumnya. Tinggal melanjutkan. Makanya sama seperti tadi kan, seandainya tidak dibangun di atas pekerjaan yang dilakukan, maka akan balik lagi ke penyalipan. Bolak-baliklah terus seperti itu. Nah, tapi ketika kita percaya kalau ini pekerjaan, kalau yang datang ini adalah Yesus itu sendiri, maka pekerjaan Yesus itu berlanjut. Jadi ketika kita percaya bahwa daging inkarnasi Tuhan ini adalah dagingnya sendiri, atau bila disebut daging ilahi. Kok kita bisa percaya seperti itu? Ya, memang sesederhana itu. Ya, sesederhana itu sebetulnya. Tapi dari iman yang sederhana itu lahirlah hal yang luar biasa, yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat, bahkan yang belum pernah timbul dalam hati kita. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah yang terus membuat kita itu bersuka cita, bersemangat, mengikuti Tuhan setiap hari. Ya, itu hal sederhana semua, saudara. Percaya Tuhan itu selalu baru. Udah. Percaya kalau kita itu memang excellent. Kenapa kita excellent? Karena kita ciptaan Tuhan. Ya kan? Yang diciptakan Tuhan dengan segenap hatinya. Yang diciptakan Tuhan dengan segala hikmatnya. Kalau kita pernah melihat orang yang pintar, orang yang excellent gitu ya, para penemu, kalau kita pernah baca orang-orang hebat gitu, oke, apa yang timbul dalam hati kita? Pencipta kita jauh lebih hebat daripada orang hebat itu, ya kan? Kita nggak perlu kagum dengan manusia yang melakukan hal-hal supranatural, dengan orang yang hebat bicaranya, hebat pikirannya gitu kan. Kita tidak perlu kagum. Kita tidak perlu merasa diri kita itu minder bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jangan sekali-sekali, saudara. Karena Tuhan pencipta orang hebat itu ada di dalam diri kita. Dia telah mengetok pintu hati kita. Dan kalau kita mengatakan kita merindukan Dia,
Kalau kita selidiki hati kita, apakah kita tulus mengatakan merindukan dia? Maka seperti yang dia firmankan, dia akan masuk dalam hati kita. Sekarang tergantung, apakah kita mau membina hubungan dengan dia. Jadi keluarlah dari kekangan masa lalu, dari kekangan manusia, keluarlah gitu. Sambutlah Tuhan. Nah, tetapi karena Tuhan itu Tuhan yang sederhana, Tuhan yang rendah hati, maka jadilah rendah hati. Jangan menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Jangan menganggap dirimu itu eksklusif. Ketika engkau seperti direndahkan orang lain, tidak usah bersungut-sungut. Milikilah pikiran Tuhan. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Belajar bersabar. Orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Nah, selalu lihat ya kondisi hati kita ya. Cara kita bicara, cara kita memandang orang, itu semua dilihat oleh Tuhan. Ya, selalu punya pikiran begitu ya. Cara kita memandang orang, cara kita menilai orang, semua kan diketahui oleh Tuhan. Jadi jangan pernah merasa bahwa tindakan kita tidak diketahui oleh Tuhan. Diketahui semuanya. Nah, dari situlah nanti saudara, secara diam-diam pekerjaan Tuhan itu makin terasa di dalam dirimu. Maka kita akan merasa sangat bersuka cita setiap hari. Kasih Tuhan. Lama-kelamaan saudara, kita itu punya kekuatan. Kekuatan yang baru. Yang rasanya kita tidak tahu dari mana itu berasal. Cuman hati kecil kita berkata, itu Tuhan. Ya, karena aku gak pernah punya seperti itu dulunya. Aku mana punya keberanian. Aku mana bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Tuhan tinggal di dalam aku akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Gitu, punya iman sederhana seperti itu ya. Jadi kalau tiap hari saya menceritakan tentang perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, pengalaman saya bersama dengan Tuhan, itu sedang mengencourage saudara, sedang membangkitkan semangat saudara untuk percaya kalau Tuhan itu nyata setiap hari. Kalau semua kita yang ada di sini mengakui kedaulatan Tuhan, menerapkan firman Tuhan setiap hari dengan hati yang tulus, maka guncangan yang besar terjadi. Iya. Karena kita sedang menarik Tuhan. Karena kita sedang menarik pemerintahan Tuhan. Prosesnya begitu ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang sederhana. Jadi lakukan karena kita ini ciptaan Tuhan. Jadi saudara bayangkan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Bayangkan burung-burung, bayangkan ciptaan yang lain. Sepertinya kan mereka itu kan gak punya akhlak kan. Tapi tahu gak? Mereka mungkin gak punya gak punya kayak kita lah perasaan, kehendak, pikiran gitu ya. Tapi mereka itu benar-benar hormat kepada pencipta. Bagaimana hormatnya? Mereka menerima keadaan mereka. Sudah bayangkan taman bunga gitu ya. Begitu mentari itu mulai bersinar gitu. Wah, mereka mulai
mengeluarkan gitu. Mereka mulai lama-lama dari yang tadinya tertidur gitu, mereka terbuka. Kalau yang sudah ada bunganya itu, wah mekar dia. Jadi yang udah waktu pagi hari itu saudara ya. Mereka itu, wah apalagi kalau saudara ada di hutan gitu ya. Saudara akan merasakan indahnya ciptaan Tuhan itu saudara. Iya. Apalagi kalau dirawat gitu. Kalau saudara yang saya punya pengalaman itu ya kebun bapak saya. Jadi bisa merasakan gitu ya kebun yang, jadi kalau pagi-pagi bangun itu kira-kira jam 6 lah, setengah 6 ke jam 6 lah. Jam 6 mulai agak kelihatan lah gitu ya. Bisa memang benar-benar menikmati, saya boleh bayangkan gitu ya, betapa indahnya ciptaan Tuhan itu. Apalagi ada yang merawatnya. Nah, jadi antara pagi sampai jam 10, lalu mulai dari jam 4 petang gitu ya, ke sorenya itu, wah indah sekali. Nah, tahukah saudara, jadi sebetulnya hati kita itu, kita manusia ini, jadi kalau saudara mau membayangkan tentang bagaimana langit baru dan bumi baru itu saudara, jadi saudara bisa membayangkan ciptaannya itu. Apalagi kalau misalnya seperti firman yang lalu yang pernah kita persekutukan itu. Ada gunung, lalu ada sungai yang mengalir gitu kan. Bagaimana sungai itu mengalir mengikuti kaki lereng gunung itu gitu kan. Dia ikuti terus gitu, ada yang menghalangi, dia cari jalan yang lain gitu. Nanti saudara misalnya ada tempat yang agak teduh di situ gitu. Misalnya ada di situ kayak tertahan sedikit airnya gitu kan. Dan sudah lihat kehidupan di dalam kolam kecil itu gitu. Saudara bisa bayangkan keindahan itu. Itu sebetulnya menggambarkan juga bagaimana hati manusia itu. Ya, jadi ketika kita ini duduk di kaki Tuhan sekarang ini gitu ya. Entah apapun keadaan kita di luar. Entah apa saja yang sedang kita alami. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, saudara bisa melupakan semua yang lain itu. Apapun yang mau kerjakan hari ini. Mungkin saudara bekerja, mungkin saudara sudah membayangkan nanti ketemu dengan leader lah, ketemu dengan itulah, ketemu dengan segala kesibukan. Kan itu kan sudah terekam dalam memori saudara. Bertemu dengan jenis orang seperti ini, bertemu dengan segala mungkin caci maki lah, apa kayak gitu kan, kata-kata yang kasar gitu kan. Karena itu kan kita lihat kan. Itu kan orang-orang yang memang tidak punya hidup saudara. Jadi jangan salahkan keadaan itu. Tapi justru mulailah punya paradigma yang baru. Apa itu paradigma yang baru? Tuhan sedang datang ke situ. Melalui siapa? Melalui saudara. Jadi saat kita ini bersekutu seperti ini, ayo buka dirimu lebar-lebar, buka hatimu lebar-lebar. Izinkan Tuhan dengan hidupnya itu memasuki dirimu. Ya, mulai punya pikiran seperti Tuhan. Ya. Jadi waktu-waktu persekutuan ini anggap seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu saudara, dia duduk di kaki Bapaknya. Ya kan? Dia duduk mendengarkan Bapaknya.
Karena nanti begitu dia turun ke lapangan, wah dia akan bertemu dengan orang-orang sekeras orang Farisi. Jadi kalau orang Farisi digambarin itu saudara ya, itu benar-benar iblis yang menyamar. Menyamar pakai jubah agama dia gitu. Dan dia punya banyak pengikut. Dan dia punya otoritas gitu loh. Dengan apa lagi? Pakai firman Tuhan loh dia gitu. Ahli Taurat dan orang Farisi itu. Langsung dia saudara, tidak ada tedeng aling-aling saudara. Langsung menghantam perkataan Yesus ini. Tapi Yesus itu karena memang dia duduk di kaki bapaknya itu saudara ya. Dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menjebak sekalipun. Iya. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita ini duduk? Jadi pertama-tama Tuhan Yesus sudah melakukannya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu dilakukannya kembali dalam diri kita. Jangan takut. Jangan takut, oh aku tidak bisa memahami. Aku gak bisa aku mengerti seperti Bapak itu. Jangan punya pikiran kayak gitu. Bapak itu kan sudah dari sejak awal dia duduk di kaki Tuhan. Jangan punya pikiran seperti itu. Jangan menganggap dirimu lebih rendah dari saya. Tapi pandanglah Tuhan yang ada dalam dirimu. Gitu. Pandang dia yang sudah melakukannya dalam dirimu. Jadi ketika engkau duduk seperti ini, engkau bisa membayangkan Tuhan Yesus yang pernah duduk seperti ini. Iya. Kan dia datang dalam daging. Kan dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Ya kan? Seandainya mungkin saudaralah orang fasik itu, Tuhan tidak menghendaki engkau binasa. Kan orang fasik itulah standar manusia yang paling rendah. Tapi Tuhan tidak menghendaki engkau binasa. Kalau engkau mengetahui kebenaran itu, kenapa engkau gak pegang teguh itu? Iya. Jadi Tuhan itu mau hidup dalam aku. Oh, oke. Gitu. Makasih Tuhan. Punya pikiran seperti itu ya. Iya. Jadi saudara, seperti itulah sederhananya percaya kepada Tuhan. Sesederhana itulah kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Sesederhana itulah kita melihat pekerjaan Tuhan, melihat penampakan Tuhan. Iya, rendahkan dirimu. Bergaul dengan orang. Tapi berjaga-jaga. Jangan biarkan mereka itu mengotori engkau. Tetapi dengan diam-diam izinkanlah Tuhan melalui perkataanmu. Tunggulah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan gitu, dalam hatimu. Gitu. Jangan takut melangkah. Gitu. Bekerjalah seperti biasa. Tetapi hiduplah dengan cara yang baru. Apa itu? Berkomunikasilah dengan Tuhan. Ya, akuilah Tuhan dalam segala jalanmu. Akui dia. Ketika rasanya orang menganggap engkau rendah, jangan tersinggung. Ya. Ingat ya,
setiap detail apa yang kita pancarkan, mau kita tersinggung, mau kita apapun gitu, setiap detail itu Tuhan perhatikan. Dia mencari hati yang bertobat senantiasa dalam diri kita. Itu ya. Jadi saudara, di dalam diri manusia itu saudara, di dalam diri manusia itu, karena kita manusia, jadi di dalam diri kita itu banyak sekali saudara, segala kenajisan, kekotoran saudara, di dalam diri manusia. Jadi jangan pernah menganggap dirimu itu lebih baik daripada orang lain. Iya, karena iblis itu selalu menuntut menampi. Karena tujuan dia itu, kenapa dia menampi manusia? Karena sebetulnya kan dia pelayan Tuhan untuk memurnikan engkau. Makanya dia dikasih kesempatan gitu loh. Di satu sisi dikatakan dia musuhnya Tuhan. Di sisi lain dia itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Hamba Tuhan dari sisi negatif ya. Gitu kan saya lihat ya. Makanya para pelaku pelayanan itu saudara dianggap yang paling rendah. Rasul itu masih pelaku pelayanan. Gitu. Makanya saudara ketika Saulus itu berusaha ingin membunuh murid-murid Tuhan, kan dia ditangkap. Diubahkan dia. Seolah-olah kan menurut si Paulus itu saudara. Jadi ketika dia mendapatkan panggilan itu, sama juga dengan si Ananias. Karena firman Tuhan datang sama si Ananias, aku punya pekerjaan yang besar untuk dia. Pikiran manusia saudara, kalau dikatakan pekerjaan, kalau mendapatkan nubuatan seperti itu pasti langsung besar kepala dia. Tapi Tuhan diam. Makanya kan manifestasinya itu kan terjadi dalam diri Paulus. Oh gak ada. Kalau orang Batak bilang enggak dangadong nadul-dul. Semua dihantam dia. Rasul-rasul seperti Petrus pun dihantam sama dia. Iya, karena apa? Karena dia melakukan pekerjaan besar. Dalam tanda kutip. Dan manusia-manusia yang lain mengidolakan dia. Para pengikut-pengikut dia mengidolakan dia. Sampai Tuhan buat mereka meninggalkan dia. Iya saudara. Jadi saya dulu saudara ketika dulu diambil dulu ya. Saya tuh merasa diri saya itu lebih baik, gitu, lebih hebat. Lebih hebat dari gembala kita, lebih hebat dari siapa saja. Karena saya itu saya merasa diri saya dekat dengan pemimpin kita. Gitu. Tapi ya pada waktu itu saudara ya karena memang ya saya mengenali dulu ya karakter yang negatif gitu dari gembala di sana dulu. Saya kenali gitu. Dan selalu kalau misalnya saya sharing dengan pemimpin kita gitu, ya saya merasakan bagaimana ya memang dia tidak suka gitu kan. Nah, tapi saudara hal itu saudara memupuk di dalam diri saya, merasa diri lebih gitu. Dulu saya tidak menyadarinya. Jadi dalam diri saya itu saya merasa lebih hebat. Gitu. Jadi saya merasa terhormat. Saya merasa semua orang menghormati saya. Gitu. Semua orang menghargai saya. Nah, tapi saya kan tidak sadar itu saudara. Hanya dengan firman Tuhan sekarang lah mulai disingkapkan semua itu saudara. Merasa diri lebih. Makanya memang gak ada takutnya saya. Jadi kalau saya bilang tadi sama saudara tentang Paulus itu, nah karena saya melihat dalam diri saya lah
maka saya boleh mempercayai firman Tuhan yang mengatakan kalau antikris itu bekerja di dalam diri Paulus. Gitulah saudara. Saya mengerti itu, jadi saya tidak sedang mendiskreditkan dia. Justru dengan mengatakan itu, saya juga sedang mengatakan kepada diri saya sendiri. Nah, itulah firman Tuhan hebatnya. Oke, sepertinya melalui diri saya, penghakiman itu untuk orang lain gitu kan. Tetapi tanpa sadar, saudara, firman yang tadi nampaknya bagi orang lain, secara diam-diam, itu menusuk ke saya gitu. Nah, tetapi kali ini tusukannya ke saya itu indah dia. Apa indahnya? Membuat saya itu tidak tersinggung gitu loh. Tapi bukan berarti saya itu tidak bertobat. Bukan berarti saya itu jadi excuse terhadap diri saya sendiri. Tidak. Jadi saya boleh membayangkan saudara, ketika pada akhirnya Petrus itu menyangkali Tuhan Yesus ya. Saya itu selalu teringat gitu di dalam film The Passion itu ya. Pas waktu dia berkokok ayam itu kan. Itu kan Tuhan itu kan memandang kepada Petrus itu. Dia lihat gitu. Ketika Yesus melihat Petrus itu kan. Tapi tahu gak saudara? Kalau saudara ikuti hatinya Petrus ya. Karena hatinya Petrus itu hatinya kita juga. Iya. Kan ketika kita bergaul dengan orang kan kadang-kadang kan kita ikut arusnya orang kan. Betul kan? Berarti kan kita sedang menyangkali Tuhan. Jadi saudara, ketika dia lihat itu saudara, di situ benar-benar saudara saya melihat bagaimana hatinya Petrus itu ketika Petrus tidak menemukan di dalam diri Yesus mengintimidasi, tidak. Yang ditemukan Petrus ketika Yesus menatap dia adalah keindahan kasihnya Tuhan. Ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu kepada saudara? Karena saya juga merasakan hal yang sama. Itulah saudara. Jadi saudara jangan saudara menganggap ketika misalnya saya bicara, yang saya bicarakan itu firman Tuhan yang tertulis di sini. Tadinya saya itu masa sih orang seperti Paulus itu pelaku pelayanan. Ketika pertama kali saya baca. Tapi ternyata Paulus juga mengatakannya. Kalau saudara baca baik-baik saudara kitab surat-suratnya Paulus itu ya. Saudara akan melihat sampai dia katakan Tuhan telah memberikan kepada kami tempat yang paling rendah kami para rasul ini. Iya. Dia sendiri mengatakan itu. Ketika dia berusaha ingin menjadi lebih baik. Iya. Sampai tidak bercacat, tidak bercela. Karena perenungan dia akan firman Tuhan tinggi sekali. Justru saudara, dia melihat betapa hinanya dirinya. Wah saudara, itu dia benar-benar bergulat dengan Tuhan dalam hal itu. Iya. Jadi saudara, di satu sisi saudara, kita ini memperoleh privilege yang luar biasa. Tanpa kita melakukan apa-apa, kita melihat Tuhan.
Sementara orang-orang sebelum kita, yang hidup sebelum kita, mereka benar-benar strictly dengan iman mereka. Cobalah lihat bagaimana Abraham. Cobalah lihat bagaimana Ayub. Cobalah lihat bagaimana Daud. Coba lihat yang kita baca dari kisah mereka. Luar biasa. Tapi sekarang firman Tuhan katakan, kita ini adalah kelanjutan daripada hidup mereka. Kan Yesus ini kan Tuhan yang Maha Kuasa bilang, kalau pekerjaan ini dilakukan di atas Yesus, pekerjaan yang Yesus lakukan, artinya orang ini gak perlu disalibkan. Kan gitu kan? Kebenarannya karena ini pekerjaan yang dilakukan di atas pekerjaan yang Yesus lakukan, maka dia gak perlu memikirkan disalibkan. Dia harus melakukan pekerjaan berikutnya. Jadi pekerjaan dia itu, dia duduk, dia berdoa, lalu dia menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dia melihat bagaimana Tuhan itu memerintah di alam roh melalui firman ini. Dia gak peduli bagaimana hasilnya. Karena Tuhan. Tapi saudara, dalam kesehariannya dia meratap, saudara. Ya. Dia menangis. Dia berdoa. Ya. Dia itu kayak ada di sumbernya. Menjaga sumbernya itu, saudara, dalam tatanan yang baik. Ya. Jadi semua yang difirmankan ini, saudara, yang semua yang diajarkan ini, semua yang saudara dengarkan tadi itu, saudara, tidak datang begitu saja. Apa yang saya katakan sama saudara? Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kenapa saya bisa persis bisa mengutarakan kepada saudara seperti pengalamannya Petrus, pengalamannya Paulus? Itu tidak terjadi begitu saja. Kalau saya bisa bicara setenang ini, tidak terjadi begitu saja. Itu karena Tuhan menampakkan diri kepada kita. Dan dia tahu, dia mulai kenali hati saya. Dia mulai melihat bagaimana firman-Nya itu telah menjadi perisai di dalam diri ciptaannya ini, gitu loh. Ya. Tuhan itu tahu. Kalau dalam pikiran saya, dia tahu. Kalau kapanpun mau Tuhan lenyapkan saya, itu haknya dia. Saya tahu. Dia tahu hati saya. Ya. Ketika kita bilang sama Tuhan, ya, hati kita terbuka, hati kita tulus. Ketulusan hati kita yang tidak kita tutup-tutupi itu diketahui oleh Tuhan. Maka Tuhan bekerja di atas pengakuan kita. Dia bekerja di situ. Maka dia itu akan menyingkapkan hati daripada orang-orang sebelum kita itu disingkapkan. Kita seperti bersekutu dengan mereka. Kita seperti bersekutu dengan Abraham, seperti bersekutu dengan Petrus, seperti bersekutu dengan Ayub, dengan Daud. Iya. Kita seperti bersekutu dengan orang tua kita. Iya.
kita akan mendapatkan orang-orang yang tulus. Akan berkumpul dengan kita orang-orang yang tulus. Ini. Tidak akan berani, saudara. Orang-orang yang hatinya munafik tidak akan berani bersekutu dengan kita. Tapi bukan berarti mereka tidak akan terus dikejar oleh Tuhan. Siapapun dia. Karena kan Tuhan katakan, dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Tapi jangan paksa mereka. Jangan paksa, jadi kenali orang-orang. Jangan paksakan, jangan berikan permata kepada mereka. Tapi setiap orang yang diperhadapkan kepada kita, mulai kenali berbagai jenis orang. Ya, begitu kita kenali, kita akan lihat nanti bagaimana Tuhan yang unik itu menampilkan dirinya melalui saudara. Nah, hal yang seperti itulah yang keren. Jadi kita tidak mengatur Tuhan lagi. Kita tidak seperti dulu, saudara. Mengatur Tuhan melalui doa kita. Jadi kalau dia katakan duduk di kaki Tuhan, ya duduk aja. Kayak kita dengerin ini. Kalau sudah ditantang untuk sharing gitu, sharing. Jangan takut salah, jangan katakan nggak ada yang mau sharingkan. Gimana? Saya setiap hari. Masa saya tunjukkan setiap hari kepada saudara gitu. Yang saudara pikir saya terus baca firman Tuhan, ada terus misalnya yang saya ingat. Enggak loh. Apa saya pikirkan misalnya malam saya jadi nggak bisa tidur kayak awal-awal dulu? Tidak. Tidur setiap hari. Ya. Mau jam berapa tidur, mau jam berapa bangun gitu. Kan sudah berbagai keadaan kan. Kadang-kadang terlambat bangun. Kadang-kadang ini, kadang-kadang ngantuk sekali gitu. Tapi sepanjang yang saudara dengarkan setiap hari, apakah saudara mendapatkan pencerahan setiap hari? Pasti dapat kan? Tapi kalau saudara tanya saya secara pribadi, biasa. Ya biasa. Nah, gitu ya. Jadi lihat bagaimana firman Tuhan yang kita persekutukan ini. Lihat bagaimana dia itu benar-benar nyata sekali. Ini yang kita persekutukan ini, yang kita sedang bicarakan ini. Dia nyata sekali. Dia berotoritas. Dia benar-benar membangkitkan kita. Mari kita lanjut ya. Dapat dikatakan bahwa tahap pekerjaan ini dibangun di atas zaman hukum Taurat dan di atas batu karang pekerjaan Yesus. Pekerjaan Tuhan dibangun tahap demi tahap. Dan tahap ini bukanlah sebuah awal yang baru. Hanya gabungan dari ketiga tahap pekerjaan yang dapat dianggap sebagai rencana pengelolaan 6.000 tahun. Nah, jadi saudara dalam bayangan kita, ketika misalnya saya berbicara mengenai Abraham, kita gak boleh lagi ingat dia sebagai orang yang belum menerima Yesus. Kita gak boleh mengurung dia lagi di zaman Taurat. Kita gak boleh penjarakan mereka di sana.
Kita nggak boleh penjarakan orang sebelum kita itu masih hidup di zaman itu. Saya nggak boleh memenjarakan bapak saya di situ. Tapi lewat hidup saya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan dibawa kepada pekerjaan Tuhan ini. Gitu loh saudara. Ya seperti itu. Seperti itulah Yesus membawa kita ke zaman yang baru. Apanya yang baru sebetulnya? Firman yang kita dengarkan. Itu yang membawa kita ke zaman yang baru itu. Makanya setiap kali saudara, kalau sudah dengarkan perkataan-perkataan saya, coba perhatikan saudara. Coba perhatikan. Apanya yang dibawa? Karena engkau percaya kepada setiap perkataan-perkataan itu. Disitulah saudara, paradigma saudara ini yang lama itu dibongkar secara diam-diam. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan secara diam-diam membangun di sini fondasinya, bangunan-bangunannya. Iya. Maka hal-hal yang lain daripada firman itu akan terbentuk di dalam diri kita. Makanya Yesus senang sekali memperhatikan Maria itu mendengarkan dia. Hanya dengerin dia. Yesus ngomong aja terus dia gitu. Tapi kenapa Yesus itu senang? Karena apa yang tak terceritakan dia kepada murid-muridnya, kan itu stuck gitu, gak terceritakan sama dia kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu sudah apa yang mereka pikirkan itu, mereka mau hebat seperti Yesus gitu loh. Sampai-sampai perkataan-perkataan rahasia Yesus itu gak mereka tangkap gitu loh. Itu yang buat Tuhan gelisah gitu. Mereka terlalu fokus kepada kuasanya Yesus, kepada masa depan mereka. Jadi mereka itu sudah punya mimpi-mimpi, saudara. Mereka tidak menyadari itu bahaya. Karena nanti Yesus itu, jadi ketika dia mengucapkan tujuan dia datang, mereka nggak siap gitu loh. Makanya mereka sampai tertidur. Ketika Tuhan sudah berdoa, rasanya dia seperti mau mati rasanya. Mereka nggak mendengarkan, mereka malah ngantuk. Karena dalam pikiran mereka sudah punya pikiran yang lain. Mereka mau kuasa, mereka mau terkenal, mereka mau otoritas, mereka mau bersaing dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Gitu. Apa itu nggak ada dalam hidup kita? Ada. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan Yesus itu cerita, Maria itu dengerin, cerita terus Yesus ngomong terus. Jadi Yesus itu dia bisa cerita apa yang terpendam. Dia bisa ngomong terus. Gak peduli entah bagaimana kehidupan Maria itu. Ketika suatu saat dia itu, ketika saudaranya mati itu kan, meninggal. Itu juga kan membuat hati Tuhan masjul kan, sedih sekali. Tetapi saudara, karena Maria itu memiliki sesuatu yang spesial di hati Tuhan, Tuhan segera
Iya. Karena bagi Tuhan, Maria itu adalah harta yang terpendam. Ketulusan hatinya, haus dan lapar dia, itu sesuatu yang sangat langka, yang dia tidak ditemukan bahkan di dalam murid-muridnya pada saat itu. Gitu kan saudara. Maria tidak punya mimpi, tidak punya keinginan seperti murid-murid yang lain. Dia hanya mengagumi firman Tuhan. Sampai dia itu tidak memusingkan melayani Yesus secara jasmani melalui makanan. Tidak. Tetapi justru itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sama saudara, ketika saudara datang di sini, apa sih yang dia lihat? Apa sih? Kesampingkan dulu hal yang lain. Kesampingkan dulu berbuat baik, ini, itu. Kesampingkan dulu semua itu. Latihlah dirimu setiap pagi duduk di kaki Tuhan. Ada begitu banyak hal yang mau dikerjakan dalam diri. Baik, sudah jam 6. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kami percaya terus Engkau mengajar dan menuntun kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Keren.